Leiden Belanda sana. Saya sudah memiliki semuanya. Ini tulisannya bahkan masih ono Coroko Doto Solo, Monggo Bodongo Bodojoyo, Monggo Bodongo. Masih murni asli. Inilah pentingnya kita belajar sejarah supaya tidak dikibuli oleh orang-orang yang mengaku ahli sejarah, tetapi salah kaprah. Jadinya menyesatkan ummah dan masyarakat. Contohnya adalah buku Cahaya dari Nusantara ini. Ini buku yang saya boleh katakan buku yang menyesatkan. Buku yang menyesatkan. Tidak ada dasar pijaan sejarahnya, tidak ada khattun nasabah dan khattul mu'arrikhin, itu enggak ada. Ngarang-ngarang sendiri berdasarkan mimpi, berdasarkan halusinasi, mungkin juga malihulia. Seperti malihulianya Habib Salim bin Jindan. Ini, kita akan bongkar di mana letak kesalahannya, banyak sekali. Dari sekian halaman buku yang ditulis oleh Mas Muhundor Ahmad Assegaf ini, hanya sekitar 20%-an yang akurat berdasarkan data. Dan herannya nggak ada yang berani mengingatkannya. Padahal buku Cahaya dari Nusantara ini diterbitkan oleh Abna Seiwun, penerbit Abna Seiwun, Jalan Kiai Haji Samanhudi 15 RT 5 RW 6 Pemalang, Jawa Tengah, kerjasama dengan Anam Pustaka, penerbit Anom Pustaka, Perumahan Gowasari, Jalan Abiyasa 7 Yogyakarta. Ini kerjasama dengan yayasannya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Majelis Taklim Darul Hasyimi sana. Ini sudah diedarkan, dimiliki oleh kebanyakan para pengikut Torekoh, mursyid yang berbai'ah dengan Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Dan bahkan tanggal 30 kemarin, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, itu ada ijazah kubro. Dalailul khairat semua. Siapa yang mengijazahi? Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya. Sungguh-sungguh sangat berbahaya, tapi anehnya kiai-kiai kita tidak waspada. Kiai-kiai kita hanya melihat dohirnya saja. Tidak mampu menganalisa dengan basirohnya. Hanya sekedar lahiriahnya saja. Dengan ilmu yang terlihat mata. Ini saya perlihatkan, saya dikirim kawan saya dari Lirboyo, bahwa tanggal 30 kemarin itu ada ijazah kubro. Padahal beliau sebenarnya, Habib Lutfi bin Yahya itu tidak berhak untuk menyandang sebagai mursyid Thariqah Syadziliyah. Yang terkenal saat ini, Thariqah Syadziliyah itu dipegang oleh Paraan, Temanggung. Pondok Pesantren Bambu Runcing, Romo Kiai Haji Muhaiminan almarhum. Sekarang diteruskan oleh putranya. Dan dikembangkan sampai ke pondok-pondok pesantren yang ada di daerah Temanggung, Magelang, Banjarnegara. Ini benar-benar kita ini tertipu ya. Tapi malu-malu untuk mengatakan bahwa kita ini tertipu, tersipu. Tidak hanya tertipu, ya tersipu juga. Sungguh sangat disayangkan ya, ulama-ulama kita ini. Saya dikirim kawan-kawan saya yang ada di Lirboyo. Ahad pagi tanggal 30 Juni 2024 Masehi, Ijazahan Kubro, 1 Muharram 1446 Hijriah, dalam menyambut maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan Muharram 1446 Hijriah, akan diadakan ijazahan sebagai amalan riyadhah yang bersanad kepada Aba Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Daftar ijazah
Rotib Kubro, yo paling Rotib Akadat, Rotib Abud ya. Ini pondok pesantren Lirboyo ini. Rotib Kubro, Manakib Tanwirul Ma'ali, Manakib Nurul Burhan ya, Manakib Syabdul Qadir Jalani. Sholawat Khomsah, Sholawat Ibrahimiyah, Dalailul Quran, Jalbur Rizki, Puasa Dawud. Tanggal dan waktu Ahad pagi pukul 9 WIB, selesai tanggal 30 Juni 2024, tempat Aula Al-Mu'tamar Lirboyo. Ijazah dibuka untuk masyarakat umum putra dan putri. Ijazah tidak diperuntukkan santri yang masih belajar di pesantren, tapi tempatnya di pesantren. Ini sama saja. Sekelas Lirboyo sudah dikangkangi, dikuasai seperti ini. Bahaya atau tidak kawan? Bahaya atau tidak saudari? Berbahaya. Pondok pesantren besar sudah dikuangkangi semua. Mau apa? Wong memang di sana sudah banyak mantu-mantu dari Habib Alawi. Ini kenyataan, bukan atas dasar kebencian. Untuk membangkitkan kewaspadaan. Kita ini kewalahan, bentengi. Ya. Para pengikut atribut Dajjalun Kadzabun. Ya. Di sisi yang lain kami diserang dari belakang, iri, dengki, membenci, rasis dan lain sebagainya. Coba, kalau kita diam maka Indonesia tidak akan memiliki arti apapun dibandingkan dalam persaingan dengan negara-negara lain di dunia ini. Kalau di zaman sekarang masih saja bergelut dalam dunia spiritual yang justru mengungkung akal, ya, maka tidak akan ada kemajuan. Generasi muda kita, ya, tidak hanya yang dewasa dan yang tua, tapi bisa semuanya. Terlambat kita dalam mengejar kecepatan perjalanan teknologi yang semakin tinggi. Ini sungguh boleh saja ijazah seperti ini, tapi cari yang praktisnya saja. Cari yang praktisnya saja, sehingga kita masih bisa bersaing dalam kehidupan bahagia di dunia. Nanti kebahagiaan di dunia ini hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Umat Islam ditinggalkannya hanya sekedar ngurusi spiritual keagamaan saja. Untuk keduniawian umat Islam buta. Lah ini yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Nah, ini kami akan bedah. Nah ini juga termasuk saya memiliki sejarah Raden Saleh yang asli. Bahasanya masih bahasa Melayu. Raden Saleh yang asli. Tapi masih sudah banyak dibelok-belokkan oleh Habib Lutfi. Hikayat almarhum Raden Saleh. Ini tahun 1914 Masehi. Saya masih punya ini. Pelukis itu loh, yang pelukis Raden Syarif Bustaman itu loh. Ya marganya ya bin Yahya menurut ahli sejarah. Tapi beliau tidak mau dikasih marga Habib, Syarif, Sayyid, nggak mau. Raden. Ya karena memang orang Jawa. Raden Saleh itu orang Jawa. Tadi nggak seperti sekarang, nggak doyan sama Syarif Sayyid itu nggak mau, apa meneh Habib, belas nggak doyan. Diuber-uber oleh Belanda, tapi pernah menikah di Belanda sana, tapi akhirnya menikah juga di Yogyakarta, dapat seorang perempuan bangsawan Keraton Jogja, ya 20 tahunan ya di Belanda, keliling dunia 5 negara pada waktu itu, masuk pergulaan Prancis itu juga ada di sana. Raden Saleh. Nanti ya melukis yang lukisan Pangeran Diponegoro waktu ditangkap ya, dijebak oleh Belanda, katanya rembukan, tapi ditafsiri oleh Belanda sebagai penyerahan diri. Jadi ada 2 versi. Ya Painimen dengan Raden Saleh. Kalau Raden Saleh masih membela kewibawaan Jawa, bahwa Pangeran Diponegoro waktu ditangkap, itu bukan ditangkap sih, dijebak itu memendam rasa marah. Berarti muarah.
Beda dengan yang ahli lukis. Dulu kan belum ada foto ya. Sebenarnya sudah ada foto loh ya, cuma kok kenapa nggak difoto? Ada foto, ya hitam putih jelas. Oh, mulai tahun 1850-an, 1840-an itu sudah ada foto sebenarnya. Listnya tapi mungkin nggak terawat, mungkin di Leiden sana ada. Pangeran Diponegoro. Jadi Sarip Bustaman atau Raden Saleh Sarip Bustaman itu katanya ada hubungan darah dengan Raden Kontowiryo Pangeran Diponegoro. Nah ini kan berkat otak adik gadok-madoknya Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Nah ini perlu diluruskan semua. Karena buku ini, Cahaya dari Nusantara ini bukan tulisan langsung tangan beliau, Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya, tapi menyewa orang lain, tangan kanannya, yakni Habib Muhdor Ahmad Assegaf. Jadi kan kalau melihat dia itu, ya sono bengkosan itu, yang membela, yang pernah keluar-keluar menantang kita itu. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya itu. Sama seperti itu nanti. Misalkan Ngampel, maka Mbah Said Ali Rahmat Ngampel Dento digugat, saya gugat, ya, atas instruksi dari Habib Lutfi, tapi yang melaksanakan ya kiai-kiai bawahannya. Sama saja, nanti kalau kita gugat beliau, ya nggak kena. Siapa yang bilang? Yang saya nggak ikut itu renovasi itu. Itu kan kiai-kiai pengurus-pengurus makam Sunan Ampel sendiri, kan begitu. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Ini saya buka halaman 163 dulu. Gak kelihatan guys. Pokoknya saya jujur, saya sampaikan apa adanya. Islam di Nusantara. Tema Islam Nusantara yang diusung dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1 Agustus 2015. Memicu maraknya perdebatan pro dan kontra, hingga muncul asumsi dan tuduhan sebagai Islam yang anti-Arab. Bertentangan dengan syariat Islam hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawen, dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama. Maka Ketua PBNU waktu itu, Kiai Haji Said Agil Siraj, membantahnya dengan tegas dan mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru dan bukan pula aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Demikian pula dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai Mustasyar PBNU, juga ikut angkat suara dan membantah fitnah dan tuduhan miring tersebut. Beliau mengatakan, dengarkan baik-baik nih. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini loh, ini mengecoh kita. Dan para pengikut Torekoh yang biat di sana, ya percaya saja. Bahkan sekelas Les Bumi pada waktu itu 2022 yang lalu, ya percaya 100% apa yang dikatakan ini, percaya isinya. Jadi ajaran Islam Nusantara ini dibawa oleh kalangan Ahlul Bait dari keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat yang kita bahas selama ini dulu. Ya Habib, ya pasti Habib. Habib. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah. Dasarnya dari mana? Ini loh, kalau nggak percaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad 7 Hijriah lah. Uang Imam Ahmad Al-Muhajir itu wafatnya tahun 345 Hijriah. Abad 4 itu sudah meninggal dunia. Kok mulai abad 7 Hijriah di Hadramaut Yaman menganut paham Syafi'i, mazhab Syafi'i, ngapusi. Ngapusi. Ini nggak tahu sejarah, ya. Ngawuriyah torekohnya, Alawiyah Ngawuriyah. Kang Mas Muhdor Ahmad Assegaf cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan umat.
Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Siapa abad 7 Hijriah ini? Coba belajar sejarah dulu. Ya. Sudah dinasihati oleh Kiai Haji Maduddin Usman kepada Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Anggul. Lebih baik diam lisan atau diam tangan. Nggak usah nulis, nggak usah mengucapkan. Kalau nggak hati-hati berdasarkan referensi. Belajar sejarah, belajar ilmu nasab dululah. Gitu loh. Nulis kayak gini, nggak ada yang mengoreksi. Semuanya ho-ho saja. Historian kita, profesor ahli sejarah Nusantara, diam saja. Ahli filologi, arkeologi, menengai karena sungkan ewuh pekewuh. Akhirnya nanti ini akan diyakini dan akan kalah semua sejarah-sejarah di luar buku cahaya dari Nusantara ini. Dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, nggak cocok abad 7 Hijriah itu siapa? Harusnya sekelas dengan Muhammad Shokib Mirbad, ya. Tapi aslinya memang sekelas dengan Ali Kholik Kisam. Harusnya simpang siur tumpang tindih data, nggak bisa dipercaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat Al-Muhajir itu sudah wafat tahun 345 Hijriah. Lahirnya nggak jelas, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah. Lima-limanya ini nggak jelas. Imam Ubaidillah juga nggak jelas lahirnya apakah tahun 295 Hijriah atau 320 Hijriah atau 270 Hijriah, nggak jelas. Wafatnya agak jelas 383 Hijriah, itu Imam Ubaidillah. Imam Alwi lahirnya nggak jelas. Wafatnya antara yang nggak jelas 410 antara disamakan saja seperti wafatnya Imam Basri, Imam Alwi dan Imam Jadid. Wis digawe gathok-mathok lah, wis awuren gampang bahasa enak itu awuren, wis ngono wae. Awuren, mau ora ngerti wae kok. Kan begitu. Ya sama seperti misalkan saya tidak jujur. Ya, saya nembang dandang gulo. Bagi orang yang nggak ngerti ilmu tembang mocopat, ya sudah apik suarane ya, salah padahal. Mongko lajeng carita Sang Syekh Maulana Ibrahim pandhita ing tanah Arab, maksuding agama suci, keng ibadah ing yang widi. Ya, misalkan salah, ya banyak yang tahu kan. Oh enggak gitu, Yai. Padanya itu bagi yang tahu. Sama dengan ketika buku ini ya dilonsing, dijual ke publik. Sekarang sing ngoreksi pokoknya bener awuren misalnya. Nah, inilah bahayanya sesat menyesatkan. Kalau sesat sendiri, enggak ngurus saya, itu urusan pribadi. Kalau menyesatkan ummah itu urusan kita. Di Hadramaut akidah Al-Muhajir itu Sunni, Syafi'i, ngapusi. Terus berkembang sampai sekarang dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal. Nah, ini loh. Nanti kiblat kita tidak di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tidak di Maroko, tidak di Yordania, Suriah, Arab Saudi, tidak di Irak, tapi di Hadramaut. Khususnya ada dua di Universitas Al-Ahqaf di Mukalla dan Universitas Darul Mustafa di Tarim. Ya, rujukannya nanti ke situ. Saya itu melihat semua foto-fotonya Kang Mas Fahru Rozi itu kerjasama dengan Habib Umar bin Khattab itu saya lihat. Mata saya itu ada
lebih dari 2. Mohon maaf, ini guyon. Dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan akidahnya. Dari Hadramaut Yaman, anak cucu Imam Al-Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam hingga sampai ke ufuk timur seperti ke daratan India, Kepulauan Melayu, dan termasuk juga Indonesia. Mereka berdakwah mengenalkan kalimat syahadat dengan pendekatan budaya. Iki Wali Songo, dudu Ba'alawi, tapi diakui Ba'alawi iki lho, ngene iki lho jenenge. Kurang syukure, kurang terimane, serakah apa wae, dimplok ae. Seperti pementasan wayang. Ono Ba'alawi wayangan. Ayo. Wes teken. Ono Ba'alawi wayangan. Ono Al-Irsyad wayangan, wong wayangan haram dari Al-Irsyad. Dari Salawi Wahabi. Ya. Iya. Tari Zafin itu malah justru haram. Tari Zafin itu kalau Zafin Melayu itu mungkin sudah digubah dari Zafin Yahudi ya ke Islami. Tapi kalau yang tari-tari Zafin ala Habib Ba'alawi ini masih setengah murni. Setengah murni dengan Yahudi sana itu. Persis tariannya itu. Nanti kalau orang-orang Nusantara kepengen bahagia ya dengan joget-joget haram itu. Tapi kalau dia sendiri joget-joget halal. Ini tarian syar'i. Boleh tarian syar'i ini. Padahal man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wes. Jadi wayang barang itu milik Ba'alawi coba. Pementasan wayang pada Mbah Sunan Kali ya. Wayang itu termasuk seni pentas yang ada sejak sebelum adanya Nabi Nuh. Yang ada di dunia tradisi wayang itu hanya di Nusantara, Nuh, Nabi Nuh, Suwantara, antara pulau-pulau yang ada, dan Yunani kuno. India, Cina nggak mengenal wayang, baru-baru saja. Ya, coba wayang Bharatayuda, Jaya Binangun misalkan. Apa India ada? Nggak ada. India itu hanya Kama Sutra sama Ramayana. Itu pun nggak sama seperti Ramayananya Nusantara, beda. Mereka berjuang dengan kelembutan tanpa mengangkat senjata, tanpa kekerasan dan tanpa pasukan. Mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Ada juga di antara mereka yang menuju ke daerah Afrika seperti Ethiopia hingga Kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah mereka tidak pernah bergeser dari azas keyakinannya yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Halu. Jadi Islam Nusantara tak lain adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Aswaja, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang dielu-elukan itu Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal tidak ada hubungannya. Hanya nyantol saja. Yang bermadzhab Syafi'i dan yang dibawa oleh para wali songo di Nusantara. Tahlilan, diakoni mana? Rotiban, nggak kenal rotiban. Wali songo nggak kenal rotiban. Yang ada itu adalah sekedar doa rutinan. Ya, nanti rotiban al-haddad. Mauludan, jelas ada. Wali songo mauludan berjanjinan, dibaan, sorofil anaman, azaban, nazoman, ya nggak ada sing durot, belum lahir durot. Ziarah kubur, diakoni mana? Khaul diakoni mana? Peringatan Nisfu Sa'ban, peringatan Nuzul Quran, diakoni mana? Ini Ba'alawi kabeh, ya. Di antara amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah khas Indonesia atau khas Nusantara yang dibawa oleh para habib. Wes. Ini kalau saya teruskan ke sini nanti lebih panjang lagi. Ini sayangnya belum ada yang PDF-kan ya. Nanti kalau kita bisa mengalihkan ke file PDF ya malah enak, bisa tersebar luas. Tapi genten kita nggak payung kok cetakannya. Ya. Tanpa izin nanti kita bisa digugat nanti. Kalau ini kan jelas beli. Tokopedia no? Ada ya? Monggo beli ya, Shopee, Tokopedia, Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Tidak hanya ini saja, wah termasuk makam-makam itu, makam-makam. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri, seperti KRT Sumodiningrat antara Lampir Kidul Semarang dan Jejeran Bantul Yogyakarta itu. Ini jelas
ngalem ya, termasuk ngalem itu bahasa Indonesia itu memuji yang berlebihan, hulu. Tangan kanan khodamnya, istilahnya pelayannya Habib Lutfi bin Yahya ini, Habib Muhdor. Tadi ada dua, Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini Muhdor Ahmad As-Segaf. Hati-hati. Marga As-Segaf itu kita harus hati-hati. Pengumuman untuk masyarakat Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Masjid Kebun Agung, Masjid As-Segaf, yang dulunya itu namanya Musola Turba namanya. Itu dulu yang merintis adalah Pangeran Niti Adiningrat, Adipati Pasuruan. Anaknya Sultan Pakubuwono ke-2. Termasuk Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan. Juga itu dulu yang merintis adalah Mbah Yai Hasan alias Mbah Melajah. Ya. Dan Pangeran Niti Adiningrat. Yang di Kebun Agung, dulu itu ada seorang perantauan Habib dari Seun, Yaman sana, Hadramaut. Ya, numpang disitulah ya. Musola Turba dulu ya, dulu nggak terlalu luas sih, 25 lebarnya, 20 panjang ke belakangnya. Terus akhirnya dialih fungsikan setelah Habib Alwi bin Segaf As-Segaf dari Seun sana. Ya dulunya ya sering ngaji-ngaji di situ, terus akhirnya meninggal dimakamkan di belakangnya bersama dengan Kiai Haji Yasin. Tahun 1985 mulai ada pengurusan wakaf dan dialih nadirkan akhirnya tahun 2010 ya dirubah menjadi masjid untuk mengikuti nama Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Akhirnya dibuatlah nama Masjid As-Segaf. Tapi masyarakat di situ belum curiga. Oh, nggak apa-apa kan, di belakangnya ada makam Habib ya. Termasuk orang-orang situ yang menghormati, kan belum tahu sih. Belum tahu kalau marga As-Segaf, Habib Balawi itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, belum tahu. Masih husnudzon. Ya, bahkan sampai sekarang sudah banyak yang tahu ini. Menghubungi saya. Banyak yang menghubungi saya. Lalu benar. Setelah sukses ya merantau Habib Alwi bin Segaf As-Segaf di daerah Purworejo, kecamatan itu ya, Kebun Agung itu akhirnya dimakamkan di belakangnya. Lalu ayahnya Habib Taufik belum lahir, yang bernama Habib Abdul Qadir bin Segaf As-Segaf, katanya itu masih ada hubungan ya, masih ada hubungan saudara. Padahal ketika saya lacak di buku-buku silsilah Abah Buyut marga As-Segaf itu nggak masuk, tapi coba di pas-pas no dewe itu. Nyusul beliau Habib Abdul Qadir itu lahirnya 1320 Hijriah di Seun sana, Hadramaut. Tadi ayahnya, abahnya Habib Taufik yang ketua Rabitul Alawi itu asli kelahiran Hadramaut sana. Lalu karena mendengar kabar kesuksesan marga teman-temannya, saudaranya nyusul ke Pasuruan, jujuk dulu ke Betawi atau Batavia. Lalu sampai ke Surabaya, Pekalongan, Surabaya sampai ke Pasuruan sana. Mengikuti leluhurnya. Nah, masih muda, Habib Abdul Qadir itu. Nah, pada waktu itu jujukannya pertama kali di daerah Pasuruan kota ke Habib Ja'far Syekhon As-Segaf yang dimakamkan di belakang Masjid Al-Anwar Pasuruan kota, alun-alun itu. Ya, itu Habib Ja'far Syekhon. Mbah Hamid juga, sebelahnya Mbah Hamid, sebelah masih kesananya. Nah, di situ kembali ke Masjid As-Segaf. Akhirnya dikuasailah Masjid As-Segaf itu oleh Habib Taufik. Mohon maaf, semua pengurus orang asli situ ditendang semua. Akhirnya murni Masjid As-Segaf, Kebun Agung. Tak mirip Habib, orang-orang yang dulunya pernah mendirikan pertama kali ngerintis itu gak kanggo wis, gak kanggo. Nah inilah caranya itu seperti itu. Ya, ini kan kita harus waspada.
Masjid direbut, pertama kali namanya Segaf. Lalu milik benar-benar Assegaf. Ya. Sama seperti kota. Khol Gresik. Pertama kan begitu. Nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim pudar. Mbah Sunan Giri hilang. Berarti yang murni Sohib Gresik waliullah itu adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Assegaf mana? Ya. Sampai sekarang ketua ya Partai Komunis Sosialis Yaman Selatan itu ya Abdurrahman Assegaf. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi masih ada anget-anget sama Yaman Utara. Nah, kembali ke Masjid Assegaf Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Kalau nggak percaya, tanyakan. Saya langsung ke sana. Kalau saya ngatakan kayak gini itu ya berdasarkan penelitian. Orang-orang sana ya sholat ya boleh, tapi pengelolaan semua dikuasai oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Taufik itu pernah menikah di Jakarta, tapi nggak kerasan hidup di Betawi. Akhirnya kembali ke Pasuruan di Mantu Habib Ja'far Syekhon Assegaf. Nah, lalu nanti suatu saat juga Masjid Al-Anwar, ya. Karena di belakangnya ada Mbah Mertua lah, ya. Kan mertuanya Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Mertuanya. Nah, itu lalu Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf mendapatkan putrinya Habib Ja'far Syekhon Assegaf, mempunyai anak. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Kalau 5 itu yang 3 laki-laki, termasuk Habib Taufik itu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan coba-coba mengelak. Oh, saya tahu semua sejarahnya. Oleh sebab itu waspadalah. Makam